Shalom, saya Yosua Alfayer, NIM 2402058 dari Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang sel tumbuhan yang diampu oleh Ibu Salmiati, MPD, PhD. Organisme, baik yang tergolong tumbuhan ataupun hewan, disusun oleh berbagai macam sel. Setiap sel tersebut sesungguhnya merupakan unit fungsional dan struktural dari bentuk hidup. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel mampu melaksanakan aktivitas hidup secara otonom seperti organisme yang kompleks, umumnya dengan syarat seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Karena sel merupakan struktur yang mendasari semua struktur kompleks pada tumbuhan, maka materi tentang sel ini berperan penting pada mata kuliah botani dasar ini. Apapun yang terjadi pada sel akan mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung kehidupan dari tumbuhan tersebut. Selain itu, materi tentang sel, terlebih sel tumbuhan, sangat menarik untuk dipelajari. Bagaimana sejarah struktur sederhana ini disebut sel, bagaimana struktur dasar sel pada organisme, apa saja zat-zat penyusunnya, serta benda-benda hasil metabolisme yang bisa ditemukan di dalam sel tumbuhan tersebut. Tujuan praktikulum: 1. Mengetahui bagian-bagian sel dari yang paling sederhana atau uniseluler sampai multiseluler. 2. Mengamati perbedaan struktur sel hidup dan sel mati. 3. Mempelajari berbagai jenis kehidupan, terutama bagian-bagian sel. 4. Memahami materi genetik dan protein. 5. Menjelaskan dinding-dinding sel. 6. Menjelaskan struktur umum sel tumbuhan serta menggambarkannya secara skematik. Alat praktikulumnya ialah 1. Mikroskop, 2. Gelas ukur, 3. Kaca preparan, 4. Penutup preparan, 5. Pipet tetes, 6. Silet. Dan untuk bahannya ialah 1. Begania, 2. Jagung, 3. Buah pir, 4. Daun durian, 5. Cabai, 6. Daun reo, 7. Jahe, 8. Bayam duri, 9. Kencur. Berikut adalah cara kerjanya. Yang pertama, potong bahan atau kupas bahan yang tersedia menggunakan silet. Yang kedua, lalu potong bahan yang dikupas tadi menggunakan silet sehingga menjadi tipis. Dan yang ketiga, letakkan hasil irisan yang dipotong di kaca preparat dan teteskan air, kemudian tutup dengan penutup kaca preparat. Dan langkah yang terakhir ialah setelah itu letakkan kaca preparat di mikroskop, kemudian sesuaikan dan amati. Dan ini adalah hasilnya. Pembahasan. 1. Dinding sel. Pada sel tumbuhan terdiri dari selulosa yang memberikan bentuk tetap, kekakuan, dan perlindungan. 2. Membran sel. Di dalam dinding sel terdapat membran sel yang mengatur lalu lintas molekul masuk dan keluar dari sel. 3. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi sebagian besar ruang dalam sel, tempat organel-organel lain mengapung dan berbagai reaksi kimia seluler berlangsung. 4. Vakuola. Vakuola adalah organel besar yang mengisi sebagian besar ruang dalam sel tumbuhan dewasa. 5. Kloroplas. Kloroplas adalah organel yang mengandung klorofil, pigmen hijau yang berperan penting dalam fotosintesis. Kesimpulannya ialah 1. Sel merupakan unit dasar kehidupan. Mempelajari sel tumbuhan membantu memahami bagaimana tumbuhan berfungsi, berkembang, dan berinteraksi dengan lingkungannya. 2. Pengetahuan tentang sel tumbuhan sangat berguna dalam pertanian untuk meningkatkan hasil panen, kualitas tanaman, dan ketahanan terhadap penyakit. Ini juga bermanfaat dalam pengembangan bioteknologi pangan. 3. Ilmu sel tumbuhan dapat digunakan dalam upaya konservasi tumbuhan, pemahaman adaptasi tumbuhan terhadap perubahan iklim, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Secara keseluruhan, ilmu sel tumbuhan sangat penting bagi kemajuan sains, kesehatan, dan lingkungan, serta memiliki dampak luas dalam berbagai bidang industri.